What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb and your heart never freeze. When you think too much, but the shit is so easy. How you feel like you need your love, but in the ocean like a stranger, and I feel so rough. No, you didn't have to stoop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menganggotakan Kamila Lasendra, Lailatul Rahmah, Fefi Febriani, Sadiko Khairi, dan saya Ummu Adila. Kami akan menjelaskan mengenai simulasi pembelajaran menggunakan model kooperatif Jigsaw. Nah, teman-teman semua, mungkin ada sebagian yang belum tahu apa sih model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Jadi, model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang bisa digunakan untuk semua pokok bahasan dan semua tingkatan. Model ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian setiap kelompok. Nah, teman-teman mungkin pada penasaran kan seperti apa sih simulasi pembelajaran menggunakan model kooperatif Jigsaw. Nah, berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk ke dalam Zoom hari ini? Sabikul Khairi, dia terkendala jaringan Bu. Tadi udah lapor ke saya Bu. Baiklah. Selanjutnya kita akan mulai belajar ya. Sebelum itu silahkan Ketua pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, saya ambil alih kepada teman-teman semua. Marilah kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ketua. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Anda bisa lihat di layar sudah ada PPT yang Ibu tampilkan, yaitu pertama Ibu akan menjelaskan sedikit buat materi pengantar bagian Anda, yaitu bagaimana latar belakang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi agama Hindu-Buddha ini berkembang di wilayah India, kemudian menyebar luas ke negara-negara di dunia, termasuk di Nusantara, ke Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini itu melalui jalur perdagangan. Jadi dulu pada awal masa Masehi itu sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina dan India yang melintasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis dalam pelayaran dan perdagangan. Itu yang menyebabkan Hindu-Buddha ini sampai ke Indonesia dan berkembang dengan pesat. Selanjutnya, ada beberapa pendapat yang mengemukakan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu ada beberapa teori yang menyatakan yang pertama itu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan para Brahmana yang datang dari India. Yang kedua, teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan Cucebert. Teori ini dibawa oleh para prajurit atau kesatria yang berasal dari India. Kemudian mereka karena kalah dalam peperangan sampailah ke Indonesia. Kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Andrew Fromm. Teori ini mengemukakan bahwa Hindu-Buddha itu dibawa oleh para pedagang.
yang berdagang di Indonesia. Kemudian dia menyebarkan agama Hindu-Buddha juga kepada masyarakat. Selanjutnya, teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha itu dibawa oleh para Buddha yang berasal dari India. Dia datang ke Indonesia untuk memperbaiki nasibnya. Kemudian, dia sekalian juga menyebarkan agama Hindu-Buddha bagi masyarakat. Selanjutnya, yang kelima itu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh orang-orang Indonesia sendiri, di mana orang-orang Indonesia pergi ke India untuk menimba ilmu. Kemudian setelah kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya, jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada jalur darat, jalur laut. Yang pertama itu jalur darat, penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat mengikuti para pedagang lewat jalur sutra. Yang kedua, jalur laut, penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Cina. Baiklah, itu mungkin materi pengantar dari Ibu. Apakah Anda semua sudah dapat memahaminya? Saya paham, Bu. Ya, saya juga paham, Bu. Baiklah, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Sekarang Ibu mau membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Kalian nanti akan berdiskusi untuk membahas materi ini. Ibu membagi kalian menjadi 5 kelompok dan tiap kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Baiklah, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi pembahasan ya. Tiap anggota akan mendapatkan pembahasan yang berbeda-beda. Misalnya anggota 1 yaitu membahas mengenai teori Brahmana, anggota 2 teori Ksatria, anggota 3 teori Waisya, anggota 4 teori Sudra, anggota 5 teori arus balik. Jadi tiap anggota nanti mendapat pembahasan yang berbeda-beda. Kalian juga harus pahami dulu materi yang kalian sudah dapatkan. Silahkan pahami dulu ya. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Ini kelompoknya kita namai dengan kelompok asal atau kelompok semula. Nah, sekarang kalian juga sudah berdiskusi dan sedikit memahami materi. Sekarang Ibu mau bentuk lagi kalian menjadi kelompok ahli. Di kelompok ahli ini kalian akan bergabung dengan anggota kelompok lainnya dengan yang mempunyai pembahasan yang sama. Misalnya anggota 1 teori Brahmana. Siapa teman-temannya yang sama materinya dengan dia, silahkan bergabung. Baiklah, silahkan bergabung semuanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, karena kalian sudah dalam kelompok ahli, kalian diskusikanlah pembahasan yang sudah kalian dapatkan. Silahkan berdiskusi. Ibu beri waktu kalian sekitar 10 menit ya. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, Ananda semuanya, kalian sudah berdiskusi dan memahami materi. Sekarang silahkan kalian kembali ke kelompok asal atau kelompok semula tadi, yang sudah Ibu bentuk dari awal tadi. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Baiklah, karena kalian sudah kembali ke kelompok asal atau kelompok semula, tiap anggota kelompok silahkan bergantian untuk menjelaskan materi yang tadi kalian bahas di kelompok ahli kepada anggota lainnya. Nanti kalian jelaskan secara bergantian ya. Apakah sudah bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa dipahami, Bu. Baiklah. Selanjutnya untuk bisa menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memberi kalian kuis atau kalian harus menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi kita tadi, yaitu bagaimana proses masuknya dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia.
kalian akan mengadakan kuis atau menjawab pertanyaan ya. Nanti siapa yang bisa mendapatkan nilai yang terbaik, nanti Ibu akan memberikan kalian penghargaan. Bagaimana semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Disilahkan. Paham, Bu. Kalau boleh tahu hadiahnya apa ya, Bu? Ya, mungkin Ibu akan memberi kalian nilai yang terbaik ya. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan bagus, nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi. Bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi, Bu. Cukup, Bu. Baiklah, cukup ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita membaca, silakan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nanda. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.